ada nggak yang sudah berhasil baca Quran 12 juz? Oh iya nih. Jadi kan di RDAY ada di sabdain sama Pak Haji, bangun jam 00, jam 00. Jam 00. Senyum 41 kali, per sekali senyum 20 detik, jangan 2 jam Pak, kelamaan nanti Pak. Nah, bentar Pak Kiai. Terus, Kalau Pak Kiai melakukan juga dong tentunya. Oh pasti, Nah, wajib. senyumnya itu kemana? Kalau saya, depan kaca Bu. Ke kaca? Iya. Jadi senyumin diri sendiri? Senyumin diri sendiri. Oke, tadi Bu Wiwin, Iya. dia kan bingung senyumnya gimana. Saya suruh dia beli foto atau gambar poster gambar monyet. Ya, nanti di bawahnya tulis mantan. Mantan. Tapi nggak apa-apa juga sih Bu, nggak apa-apa Bu. Nah, di sini sudah ada belum yang dari biasanya sih kalau dari jam 00 kita mulai mandi, startnya tuh biasanya jam setengah 1 atau 1:15 sampai matahari terbit tembus sampai 12 juz. Ada yang sudah sampai? Belum. Wow, 2 orang. Bapak nyicil. Bapak tembus 12 juz dari berapa kali Pak dalam itu? Apa rutin atau? Kasih ya Pak. Tiap malam 12 juz Pak? Setiap malam Belum. kebanyakan 12 juz, ada yang 10 juz. Itu apa, ternyata gimana badan gitu. Badan kalau fit tembus 12 juz. Gimana badan? Tapi sebelumnya sering murojaah ya Pak ya? Berarti Ya, sering Pak. Sering. sebelumnya per hari one day one juz kalau saya lihat nih kayaknya nih ngejaganya. Ya, Apa semenjak kenal RDAY ini baru demen baca Quran? Iya Pak, Sebelum kenal RDAY sudah rutin baca Quran? sudah rutin Pak. Karena saya itu biasa sering baca Dalailul Khairat. Itu kan kenceng Pak ya. Jadi nggak saya bedakan seperti itu. Tembus 12 juz. Jangankan kalau yang sudah biasa Bu murojaah Bu, kemarin saya juga nyoba atau apa. Saya rasa kalau dipaksain tembus 12 juz lebih itu Pak. Bapak tinggal di mana? Saya dari Cilegon, Banten. Cirebon Banten. Itu subuh jam berapa ya di Cirebon itu? Ya. Sholat subuhnya jam berapa kalau di Cirebon? Sholat subuh jam setengah 5. Setengah 5. Setengah 5 habis sholat subuh balik langsung hajar lagi ya? Langsung hajar lagi Pak. Itu biasanya tinggal 3 juz tuh. 3 juz Ya. lagi. Wah tepuk tangan dong, luar biasa nih. Masya Allah. Nah Ibu di belakang boleh dikasih beliau. Ibu dari mana? Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Ida dari Tasik Malaya, tapi duduk di Jogja. Alhamdulillah. Gitu terus Pak Ustadz? 12 juz ya? Alhamdulillah udah nyampe 13, 12 sampai 14. Masya Allah, tepuk tangan Pak. Nah, ini khusus yang, tapi Ibu udah berapa kali ya ke RDA? Ini kayak wajahnya wajah lama ini kayaknya. Udah 3 kali kesini Masya Allah. Pak. Bapak baru pertama kali? Saya udah 6 kali. 6 kali? Lebih sih. Gak boleh jumpa ya? Nah, buat kawan-kawan nih yang belum capai 12 juz, tidak apa-apa Bu. Saya juga pertama kali itu dapat 3 juz Pak, pertama kali ya. Karena kan terbiasa dengan one day one juz. Tapi sesungguhnya bukan soal membaca Al-Qur'annya. Di sini yang baru mau ngebaca Al-Qur'an setelah kenal RDAY yang ke tangan. Ada nggak? Wih, banyak nih. Wah, tepuk tangan dong buat RDAY, luar biasa. Jangankan Bapak, Pak. Saya semenjak kenal RDAY baru mau ngebaca Quran 12 juz, Bu. Dulu kan merasa nyaman dengan one day one juz, one day one juz. Nah, setelah saya pelajarin, saya yakin dan percaya kita semua di ruangan ini punya anugerah, ya Bapak Ibu. Nah, yakin dan percayalah, apabila dengan anugerah itu membuat kita semakin dekat kepada Allah dan mau ngebuka Al-Quran, sholat qobliyah badiah, mau sholat duha dan tahajud, Bapak Ibu sadari bahwa itulah rezeki terbesar yang Allah berikan kepada kita. Tepuk tangan buat kita semua. Pak, dunia itu sudah pasti. Saya ada unik lagi Bu, ini kemarin, ya mungkin bapaknya ada kali sih dia. Jadi, saya lupa dari mana nyamperin saya. Beliau itu mualaf dari tahun 1998 Bu, mualaf. Tapi tidak pernah sholat Pak. Dari 98 sampai bulan puasa kemarin, beliau tidak sengaja membuka video YouTube RDAY. Nongol video saya dan Pak Haji Dwi merasa terpanggil. Bapak tahu beliau sampai detik ini sholatnya tidak tinggal. Pak saya dibawa Pak sama Mas Regi, nangis saya Bu. Waduh, kok kenapa harus video kita gitu kan?
Padahal Bapak kan sering, saya tuh Pak Ustadz, saya sering lihat video Ustadz yang lain-lain lah, kok nggak terpanggil gitu, ada apa dengan RDAY? Setelah itu beliau datang Bu, Pak kemarin, nah, saya kasih uang bibit kemarin, saya kasih uang, nih Pak, merasa gimana ya? Itulah, kalau saya bilang Pak Bu, kita itu harus pintar-pintar baca pesan dari Allah. Contoh nih Bapak nih, dari rumah, naik motor, naik mobil, tiba-tiba lewat depan masjid Pak, ada orang sholat berjamaah. Padahal kita bisa loh lewat jalan lain Pak. Kenapa Allah hantarkan kita harus lewat di depan itu? Itu pertanda Pak, teguran dari Allah. Nah ibu-ibu juga nggak sengaja lagi jalan, lihat orang sedang bersedekah di jalan, nah jangan dibilang ria, nggak boleh, bukan tugas kita. Bu, Pak, ria itu sesungguhnya itu hanya Allah yang boleh membicarakan. Justru kita yang berbahaya. Kita tidak pernah tahu isi hati orang Pak. Ini mohon maaf nih ya. Sedekah ibu, bapak mau terang-terangan silakan. Mau diam-diam silakan. Yang jadi masalah diam-diam gak sedekah, ngurusin orang sedekah. Itu yang terjadi sekarang Bu. Fakta Bu. Jangan. Seharusnya Pak berdoa dengan Allah, ya Allah kalau dia bisa seperti itu, hamba pasti bisa. Kenapa? Pak jangan sampai pikiran kita tuh kotor. Ya jangan dirusak Pak Bu. Belajar 18 sifat yang harus tidak boleh kita langgar. Pertama jengkel. Nah, kita kembali lagi. Semua punya anugerah, termasuk saya Pak. Justru itu bagus Pak Bu. Saya kemarin pernah lihat mungkin YouTube RDAY, ada Ustadz Ebilio kesini, ada videonya. Bapak nanti di YouTube RDAY. Kisah beliau luar biasa Pak. Waktu itu kita tanya, Ustadz, pengalaman antum selama ini seperti apa? Begini Bang, saya itu baik terus sama orang, saya bantu, tapi saya dizolimin, dihianatin, disakitin. Saya ini manusia katanya, punya rasa apa? Kecewa, ngadulah sama gurunya. Guru, aku udah kayak gini. Tahu nggak apa kata gurunya? Justru itulah Allah sayang sama antum. Pak Bu, kita di ruangan ini orang terpilih. Kenapa? Di saat ada anugerah itu, Allah memberikan petunjuk kemana kita harus datang. Jumpa dengan Pak Haji Dwi itu bukan prioritasnya. Kalau mau tahu RDAY itu jumpa Pak Haji Dwi itu nomor 100-nya. Yang pertama ijab sama anak yatim dan sodakohnya. Rasulullah SAW bersabda Pak, sedekah itu bisa memutus musibah. Tahu Pak Bu, di akhirat itu banyak yang sudah meninggal dunia minta izin sama Allah 1 detik aja hanya untuk bersedekah Bu. Sedekah Pak jangan seikhlasnya. Kalau Bapak dan Ibu sedekah seikhlasnya tuh godaannya luar biasa. Ujung-ujung 1.000, 2.000, 3.000. Sedekah itu dipaksa walaupun gak ikhlas. Nggak percaya, saya udah buktiin Pak. Waktu dapat ilmunya dulu sebelum karena haji, paksain aja. Tapi setelah hajat kita kabul, ikhlas nggak Bu? Paksa Pak, banget ya. Kejadian seperti Bang Abi, Mas Abi yang cair kemarin 200 miliar, 100 miliar. Itu pertama kali kita diskusi sama Bang Abi itu. Ibu kemarin ada ikut ya sama Sabi ya. Itu sampai ngomong, Pak Haji sedekah lagi. Sampai kapan dibilang itu? Iya Bu, awal-awal Bu, ngeri Bu. Sampai terakhir Bang Abi itu sedekah 1 miliar cash Pak. Viral tuh, bawa uang cash dia sedekah. Kenapa? Memang itu Pak, luar biasa. Sekali cair Pak, ngeri Pak. Bang Abi 100 miliar, 200, 300. Nah, maunya kita, kalau Bang Abi bisa, kita juga pasti bisa dong. Makan kita sama, ibadah kita sama, semua sama. Tergantung satu. Belajar kita dari Bang Abi, dia satu Pak. Keyakinannya, Masya Allah, luar biasa. Sekarang supercarnya ada 4 Bu Pak. Rumahnya dulu, saya kisahnya Bang Abi itu luar biasa. Mau nangis Pak, ngobrol sama saya. Ditagih hutang Bu, dia sampai meluk anak yang kecil itu, ya Om ya, sampai masuk ke dalam lemari Pak Bu. Waduh, ngeri Bu ya. Sampai beliau pernah minum harpit ya Om ya, pembersih lantai. Tapi kagak mati Pak, untung gak meninggal ya. Untung gak meninggal aku Bos. Sekarang Pak, rumahnya 3.000 meter lebih persegi dan ada kolam renangnya, supercarnya 4. Tepuk tangan buat Bang Abi. Dia tonton tuh Pak dari dia. Istrinya Mbak Lisa. Hah? 4.700 rumahnya tuh. Oh ya, kita terakhir kemarin ke sana dan kemarin saya diundang buka puasa ke rumah beliau. Gila Bos. Dari nggak punya apa-apa Bu, dibimbing Pak Haji nggak sampai 1 tahun. Nggak sampai setahun Bang ya? Nggak sampai setahun Bu. Sekarang punya supercar 4 Pak. Dalam Lamborghini dan lain-lain. Banyak mobilnya Pak. Lalu saya juga diundang ke rumah dia. Pak Bu, jangan lihat harta beliau yang apa capai, tapi perjuangan beliau. Yakin Bu, beliau itu yakinnya luar biasa. Nah, kalau ada kita hajat yang besar nih, paksain privat sama Pak Haji Dwi, paksain.
Privat itu memang kalau di sini kan jangan lihat nominal kan. Privat itu wajib sedekah minimal 10 juta. Pernah dengar seperti itu kan? Pak, itu bukan buat Pak Hajinya, buat ngedorongin hajat Bapak biar cepet. Kapan lagi bos? 1 juta itu 10 juta Pak untuk anak yatim, ngedorongin doa kita. Ini Bapak punya hutang 12 miliar, sedekah 100 ribu, nggak ngangkat bos. Ya kan, bener nggak? Nah terus ada yang ngomong sama saya, Pak Haji, Pak Kiai, belum ada uang nih, bayar dulu dengan sedekah ibadah ekstrim. Nah buat yang sekarang belum ada nih bayang-bayangan uang, bos, ibadah lah. Kalau nggak percaya nih, sholat fardu itu ada 17 rakaat. Sholat fardu itu ibu ibaratkan kita kerja di perusahaan ada gaji pokok. Ada gaji pokok nih. Gaji 5.500.000. Nah itulah sholat fardu, gaji pokok. Nah kalau kita mau tambahan, saya syarat qobliyah ba'diyah. Tambahin nih. Mau ekstrim lagi, lembur malam, tahajud, witir, taubat, hajat, lakuin Pak. Mau tambah lagi, perbaikin hubungan dengan bos kita. Apa itu? Sholat duha. Kalau bapak dan ibu bisa menjaga minimal 40 rakaat satu hari, jaga 40 hari, demi Allah saya katakan Allah akan berikan lebih daripada yang kita minta. Pasti Pak. 40 rakaat kita jaga setiap hari, berarti kita ada 40 kali minta rezeki kepada Allah. Apa itu? Doa duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni. Apa arti warzuqni Pak? Minta rezeki bos. Coba jangan sholatnya buru-buru tapi mintanya beribu-ribu. Husukkan sholat tadi Pak. Karena kenapa? Kalau ada yang salah dengan hidup kita, ada yang salah hubungan kita dengan Allah. Cukup sampai di situ, nggak ada yang lain. Coba kita koreksi diri dulu, pantasin diri. Pengen kaya raya kejar melintir, pendapatan 10 miliar setiap bulan, coba kita ngaca. Sudah pantas belum Allah berikan itu semua? Perbaikin dulu Pak. Rezeki itu bukan Allah yang bukan manusia yang memberikan, tapi Allah yang punya kuasa. Pak, Allah Bu bisa merubah malam menjadi siang hanya hitungan detik bos. Allah bisa merubah negara terkaya di dunia bisa menjadi miskin. Kejadian Dubai pada hari ini. Banjir Pak. Yang diagung-agungkan selama ini sama kita pengen liburan ke sana, mobil harga puluhan miliar nggak bisa jalan bos. Banjir. Berarti Allah bisa merubah negara termiskin di dunia bisa menjadi kaya. Begitu pula kita. Nggak ada yang mustahil Pak. Nggak ada yang mustahil. Tergantung bagaimana kita memantaskan diri kepada Allah. Pak, Bu. Orang yang tidak beriman kepada Allah berdoa masih Allah kabulkan. Orang tak percaya dengan hadirnya Allah pada hari Allah kabulkan. Masa iya bapak dari rumah datang ke sini mengeluarkan uang, mengeluarkan waktu, meninggalkan anak dan istri, menghabiskan energi sampai di sini, itu menjadi bagian dari ikhtiar Pak. Di saat kita mengangkatkan kedua telapak tangan, netes air keringat kita ke lantai itu udah menjadi bagian ikhtiar kita. Apalagi kita datang ke sini Pak Bu, mengeluarkan kewajiban kita. Mohon maaf, mustahil Allah nggak ngabulkan doa kita. Tapi Allah hanya butuh satu, yakinlah kau kepadaku, besok pasti ku kabulkan. Jangan ragu bos. Kalau kita masih ragu besok kita mau makan apa, anak kita gimana, tanda kita jauh dari Allah dan kita secara tidak langsung telah menghina Allah. Nggak percaya nih, bagi kita semua di ruangan ini punya anak, mohon maaf. Meninggal kita pada hari ini, besok pagi anak kita masih bisa hidup. Ya enggak? Allah jamin hidupnya. Kenapa kita khawatir? Pak, Bu, rezeki itu sudah pasti. Yang belum pasti sorganya. Fokus saja. Kenapa Pak Haji Dwi mengatakan ayo baca Quran, sholat tahajud, qobliyah ba'diyah dan seterusnya. Pak Haji itu ingin kita jumpa di padang mahsyar, kita masuk surga sama-sama dengan anak yatim di sini, bos. Bukan soal hajat, gampang Pak. Gimik-gimik itu tuh pemanis lah gitu kan. Mau lakuin silakan, percaya lakukan. Kalau enggak apa-apa. Tapi sesungguhnya di masa lalu itu sudah terjadi. Memandang sesuatu dengan positif. Dengan positif. Kemarin sempat diskusi dengan saya Bang Igi. Menurut Pak Kia gimana? Yang kita kalau bertobat kepada Allah itu telanjang tuh, buka gitu. Mohon maaf Bu, saya sebelum kenal RDAY saya sudah pernah melakukan perintah guru saya. Ibu tahu nggak? Secara logika kita pacar kita dilahirkan ke dunia, bagaimana bentuk kita? Tidak membawa apapun Pak. Polos kita Pak. Jadi kita menghadap ke Allah tuh dengan keadaan kita nggak punya apa-apa. Bapak tahu dulu saya ngucapin apa? Ya Allah ya Rob. Pertama kali engkau lahirkan aku di dunia, aku ini tak punya apa-apa. Hanya jantung dan nyawa yang ini. Detik ini pun kalau kau mau cabut begitu mudah bagimu. Sekarang aku menghadap kepadamu seperti engkau melahirkan aku dari dahulu. Hamba ingin dosa hamba hilang seperti hamba terlahirkan dulu. Mantap nggak doanya? Kayak gitu Pak, masuk akal kan? Kayak gitu Pak. Coba sesuatu itu dipandangnya positif nih kagak. Kok kenapa sih di atas jadah gini? Pak Bu, kalau
Yang udah umroh, haji, siapa? Coba angkat tangan di sini. Udah haji Bu ya? Nah, sama kita. Bu, kalau kita Pak naik haji nggak pakai apa-apa loh, cuman pakai sarung, nggak boleh pakai pakaian celana dalam, benar kan? Secara tidak langsung telanjang gitu tuh bos. Di saat kita mau dimakamkan hanya pakai kain kafan 7 lapis 5 lembar, 7 lapis tanpa jahatan, tanpa kantong, dan kita tidak pakai celana dalam dan lain-lain. Begitulah kita menghadap pada Allah. Tahu Bu, saya di saat saya galau atau apa tuh agak gamang gitu, saya sering melakukan itu Pak. Rasanya nikmat kali, kayak memang Allah terima tobat kita. Lakukan Pak, tapi tolong jangan di perempatan, berisiko besar. Gue takutnya kayak gitu Pak. Yang Omega cerita tuh beneran Pak, dan saya pun tahu orangnya Pak, tapi tidak aman bos, tidak kita bilang bos. Dan nonton soalnya beneran Pak. Lakukan di rumah Pak. Saya berani jamin Bapak dan Ibu sudah melakukan itu, demi Allah saya katakan ngeplong Pak. Saya sudah sering lakuin. Enak Bu, karena gini, kita dilahirkan dunia tuh nggak punya apa-apa Bu, telanjang banget, pasrah Pak. Usahakan ambil wudhu, ya, dalam keadaan ambil wudhu bersih Pak. Habis itu sholat atau tobat, saya jamin keluar semua air mata tuh Pak, nangis Pak. Karena gini Bapak dan Ibu, Allah memang tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu mudah, tapi Allah berjanji 2 kali, setiap kesulitan akan ada kemudahan. Setiap kesulitan akan ada kemudahan. Surat Al-Isra, fa innamal usri yusra. Innamal usri. Kenapa harus 2 kali Pak? Allah tuh pengen kita yakin Pak, kalau pengen uang di rekeningnya banyak, jangan pikirin uang yang dikeluarkan, biar uang yang masuk gak pikir. Bapak tahu Bang Abi pertama kali kesini bawa uang 700.000. Pertama kali Bu, ini kondisi kacau lah Bapak ya. Datang sini, temulah Pak Haji. Disuruh Pak Haji sedekah, tahu? Udahlah bos, kata Pak Haji. Apa Bang Abi? 500.000 sedekah, dia pulang bawa uang 200.000. Berani dia Pak. Dia yakin Pak kepada Allah tuh besok pasti Allah kasih. Coba kayak gitu. Ingat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu adalah doa. 90% otak akan mencerna, dan itulah yang terjadi hidup kita. Apa Allah mengatakan dalam hadis qudsi, aku seperti apa yang kalian prasangkakan. Ucapin yang baik-baik Bu. Seperti kejadian saya yang saya cerita kemarin itu. Waktu saya ada tamu di rumah, makan nih Pak, enak nih Pak. Makan, setelah lagi enak-enak makan, anak saya nomor 3 Pak, Bu, itu taplak meja, ditarik sama dia Pak. Surat. Itu perabot mereknya Da Vinci. Harganya lumayan, bisa beli 1 mobil second. Buar, hancur Pak Bu. Berkeping-keping lah gitu. Nah, kalau respon Bapak Ibu gimana tuh? Kayaknya keluar semua nih binatang-binatang nih. Bapak tahu respon saya, alhamdulillah. Anak hafiz Quran tuh kayak gini kelakuannya, saya bilang. Pertanda besok hajat diri kabulnya, 20 miliar Allah cairkan. Ini tamu Pak, langsung geleng-geleng dia. Bos, kok bisa kayak gitu? Kok nggak ada kok marah-marah? Loh, sekarang apakah dengan saya marah kepada anak saya tadi, gelas, piring, perabot tadi yang pecah bisa nyatu? Tidak. Apakah dengan marah-marah bisa menyelesaikan masalah? Tidak. Kalau marah-marah bisa menyelesaikan masalah, besok jam 7 pagi kita ke gedung MPR DPR Pak. Kita marah-marah semua di sana, biar selesai masalah Indonesia. Iya Bu, tidak menyelesaikan masalah. Belum lagi mental anak-anak. Malah anak saya bilang, nggak apa-apa nak, justru ini yang bagus nih. Anak pintar, anak cerdas, calon-calon penghafal Quran tuh kayak gini nih. Ini tanda-tanda Allah mengampuni 20 miliar cairnya. Bener Bu, nggak sampai sebulan cair juga 20 miliar. Iya, ucapan doa Pak Bu. Di saat hajat ingin Allah kabulkan, kita langsung diuji. Hati-hati. Bagaimana respon Bapak dan Ibu? Pantas nggak Allah kabulkan pada waktu itu? Gimana respon kita? Hati-hati Pak. Allah, malaikat pengen ngabulin. Kau minta ini nih, kata malaikat. Tunggu Pak. Karena hajat itu dikabulkan di saat-saat yang genting, sangat genting. Karena hajat dikabulkan bukan dengan cepat, tapi waktu yang tepat. Ya, dan di saat detik-detik itu yang dikabulkan, hati-hati Pak, jaga emosi, jangan sampai salah ucap, bisa balik lagi hajat tuh. Seperti Bapak nih gali lubang, udah mau sampai itu emas Pak, selesai ketimbun lagi. Seperti orang mecahin batu Pak, tek tek tek, di pecahan 300 baru terbelah. Coba dia berhenti di pecahan 288, kagak bakal kejadian. Nah seperti itu Pak, doa seperti itulah. Ibaratkan kita naik sepeda goes ke atas bukit, digayung, gayung, nggak apa-apa Pak. Lelah boleh, nyerah jangan.
Ya, intinya itu. Lelah boleh, nyerah jangan. Doa itu terus Pak Kiai, saja. sebentar Apa? Pak Kiai. Bapak-bapak, sebentar lagi Pak Haji naik ke aula ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ada yang salam-salaman dulu ya. Biarkan beliau melintas langsung. Yang mau salam-salaman nanti di akhir episode ya. Alhamdulillah Pak Hajinya sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto. Yang tepuk paling kencang hajatnya kabul besok.